Kalimat sederhana dalam bahasa Jepang. Nah, dalam bahasa Jepang itu, ketika menyusun sebuah kalimat, kita menggunakan beberapa macam partikel. Nah, partikelnya itu salah satunya adalah wa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai wa. Nah, wa itu seperti apa sih? Wa itu ibaratnya adalah to be dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada is, am, dan are. Sedangkan dalam bahasa Jepang itu salah satu jenis to be-nya atau bentuk to be-nya itu adalah wa. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagaimana cara menyusun kalimatnya ya. Nah, di sini ketika kita ingin menyusun sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Jepang menggunakan partikel wa, untuk kalimat positif, kita itu dapat menggunakan rumus N1 tambah wa tambah N2 tambah des atau da. Des atau da. Kalau des digunakan untuk kalimat formal, sedangkan da digunakan untuk kalimat informal. Nah, bedanya N1 dan N2 apa? N1 itu merupakan subjek dan N2 itu merupakan objek ataupun hal yang ingin dijelaskan gitu. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya sama seperti rumus kalimat positif, tapi di belakangnya yang des dan da itu diganti dengan wa arimasen atau ja arimasen ataupun janai. Nah, beda dari ketiga ini apa? Wa arimasen ini digunakan untuk menyatakan hal yang formal. Ja arimasen ini juga untuk formal, tapi yang formal biasa saja. Dan janai ini digunakan untuk informal. Untuk lampau, rumusnya sama seperti yang kita ketahui bersama tadi, tapi di belakangnya itu kata des dan da-nya itu diganti dengan deshita. Nah, N1 itu dijelaskan sebagai subjek, N2 itu sebagai objek ataupun hal yang ditunjuk. Nah, dalam bahasa Jepang, rumusnya dapat ditulis seperti ini. Kita lihat bersama bahwa ini adalah wa, ini des, ini da. Ini wa arimasen, ini ja arimasen, dan ini janai. Nah, udah kita ketahui bersama kan mengenai rumusnya, kita langsung masuk ke contohnya saja. Untuk contoh yang pertama, di sini saya mengambil contoh kalimat saya adalah pasien. Nah, saya ini sebagai N1 adalah ini wa, dan pasien ini adalah N2. Jadi, kalau dalam bahasa Jepang dapat kita tulis dengan watashi wa kanja desu. Watashi wa kanja desu. Ini wa-nya, ini des-nya, ini N1 atau subjek, dan ini adalah objeknya. Nah, jadi coba kita bahas ke contoh yang kedua. Nah, contoh di yang kedua ini saya ambil contoh Ani adalah ahli gizi. Ani wa eyoshi desu. Ani wa eyoshi desu. Nah, ini untuk yang formal karena pakai des. Nah, di sini yang untuk yang informal kita dapat menuliskan atau menyebutnya dengan ani wa eyoshida. Ani wa eyoshida. Desnya kita ganti dengan da. Nah, ini untuk contoh sederhananya. Coba kita lihat ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada contoh untuk kalimat negatif, baik itu formal, cukup formal ataupun tidak formal, dan untuk kalimat lampau. Nah, kita bahas untuk contoh kalimat yang negatif dulu. Rumusnya tadi kan N1, wa N2, wa arimasen, ja arimasen ataupun janai. Nah, jadi kita langsung kan, saya ini adalah N1. Bukan ini adalah yang menunjukkan bahwa ini merupakan kalimat negatif dan pasien ini merupakan objeknya. Dalam bahasa Jepang dapat kita tuliskan jadinya watashi wa kanjade wa arimasen. Nah, ini tadi untuk kalimat yang formal sekali. Yang ini cukup formal. Watashi wa kanjade ja arimasen. Nah, untuk kalimat yang informal ataupun tidak formal itu dapat dibaca atau dituliskan sebagai watashi wa kanjade janai. Nah, jadi perbedaannya adalah di belakangnya ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan partikel wa untuk kalimat lampau.
rumusnya tadi sama, di mana N1 ditambah wa ditambah N2 dan diakhiri dengan deshita. Nah, contohnya di sini saya mengambil contoh dulunya Yasuke adalah dokter umum. Yasuke di sini berperan sebagai subjek atau N1 adalah yaitu wa, dokter umum itu adalah N2 atau objeknya, dan dulunya ini menyatakan bahwa ini merupakan kalimat lampau. Nah, dalam bahasa Jepang dapat kita tuliskan ataupun kita lafalkan dengan Yasuke wa ipang kaikyoi deshita. Yasuke wa ipang kaikyoi deshita. Dulunya Yasuke adalah dokter umum. Nah, itu dia merupakan contoh untuk penggunaan partikel wa dalam menyusun kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai kata tunjuk ataupun kata penunjuk dalam bahasa Jepang. Baik, kita langsung ke penggunaan kata tunjuknya. Nah, untuk barang, kata tunjuk ini bahasa Jepangnya adalah kore. Kalau untuk barang, untuk menjelaskan kata tunjuk itu yang berada di dekat kita sedang berkomunikasi ataupun sedang berbicara itu, bahasa Jepangnya adalah sore, dan kata tunjuk itu untuk hal yang jauh ataupun untuk barang yang jauh itu adalah are. Nah, yang selanjutnya itu adalah kata tunjuk untuk orang. Kata tunjuk ini dalam bahasa Jepang adalah kono. Kata tunjuk itu untuk orang dalam bahasa Jepang adalah sono, dan kata tunjuk itu yang jauh untuk orang adalah ano. Nah, untuk tempat dia berbeda lagi dari barang dan orang tadi. Nah, untuk kata tunjuk tempat yang berada di dekat atau di sini itu bahasa Jepangnya adalah koko. Kalau untuk kata tunjuk di situ dalam bahasa Jepangnya adalah soko, dan kata tunjuk di sana dalam bahasa Jepangnya adalah sana. Nah, itu dia kata tunjuk yang perlu kita ketahui dalam bahasa Jepang. Oke, di sini kita akan lanjut mengenai contoh dari kata tunjuk tadi. Nah, ini saya mengambil contoh adalah ilustrasi seorang perawat yang sedang menjelaskan infus kepada pasien. Nah, perawat ini menyatakan bahwa yang sedang ia pegang ini adalah infus, atau dia menyebutnya dengan ini adalah infus. Nah, seperti yang kita pelajari bersama tadi, bahwa kata tunjuk ini untuk barang dalam bahasa Jepang itu disebut dengan kore. Nah, bahasa Jepangnya infus kan adalah chunyu. Dalam bahasa Jepangnya dapat kita tuliskan ataupun kita lafalkan menjadi kore wa chunyu desu. Kore wa chunyu desu. Nah, kalau pasien ini ingin bilang kalau ini itu yang dipegang perawat adalah infus, dia bilang kan itu infus. Nah, kata tunjuk untuk itu yang dekat kan ini sedang di depannya kan infusnya. Jadi kita gunakan kata sore. Kalau dalam kalimat jadinya sore wa chunyu desu. Sore wa chunyu desu. Nah, kalau infusnya ini sedang berada di ruang penyimpanan obat, berarti kita bilangnya itu infus dalam bahasa Jepangnya are wa chunyu desu. Are wa chunyu desu. Apabila infusnya tidak ada di dekat dengan pasien ataupun perawat. Baik, kita lanjut ke kosakata posisi dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ada beberapa posisi yang dapat saya ambil. Contohnya yaitu sebelah kiri ataupun bagian kiri disebut dengan hidari dalam bahasa Jepang, kanan disebut dengan migi, depan disebut dengan mae, belakang disebut dengan ushiro, atas disebut dengan ae, bawah disebut dengan shita. Nah, itu dia beberapa kosakata posisi dalam bahasa Jepang. Nah, di sini saya mengambil ilustrasi di mana ada dokter, perawat, dan juga pasien yang sedang berada di ruang pemeriksaan ataupun dokternya sedang melakukan pemeriksaan. Nah, di sini perawat ingin menyampaikan bahwasanya di sebelah kirinya ada seorang pasien. Jadi perawat ini dapat menyatakan dengan watashi no hidari gawa kanja desu. Di sebelah kiri saya ada pasien. Bahasa Jepangnya kiri kan adalah hidari. Nah,
Di sini pasien ingin menyampaikan bahwasanya di bawahnya ini ada meja periksa. Dapat dikatakan oleh pasien, watashi no shita no shinshatsudai. Watashi no shita no shinshatsudai. Di meja periksa ada di bawah saya. Nah, di bawah itu kan shita. Nah, dokter ini ingin menyampaikan bahwasanya di sebelah kanannya ini ada meja periksa kepada perawat ini. Jadi dia dapat menyatakan bahwa watashi no migi gawa ni wa kansadai ga arimasu. Di sebelah kanan saya ada meja periksa. Nah, bahasa Jepangnya kanan itu kan migi gawa. Jadi watashi no migi gawa ni wa kansadai ga arimasu. Nah, tadi kita udah belajar mengenai penggunaan partikel wa, kata penunjuk, dan juga kosakata posisi. Nah, di sini kita akan lanjut belajar ataupun mengetahui bersama penggunaan 3 yang kita pelajari tadi dalam menyampaikan benda-benda ataupun alat-alat dalam dunia medis ataupun dalam dunia keperawatan. Nah, untuk contoh alat keperawatan yang pertama itu adalah ambu bag. Nah, ambu bag ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu memberikan oksigen kepada pasien. Nah, di sini kita akan mengambil contoh bahwasanya ingin menyatakan bahwa ambu bag ini ada di atas meja. Nah, dalam bahasa Jepang dapat kita tulis ataupun kita lafalkan dengan toburo no ue ni ambu bagu ga arimasu. Jadi di atas meja ada ambu bag. Nah, itu untuk contoh penggunaan kata posisi di atas ataupun kita lanjut ke contoh alat selanjutnya. Nah, ini ada yang namanya glukometer ataupun dalam bahasa Jepangnya disebut dengan ketochikei. Nah, glukometer ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa kadar gula darah dalam tubuh seseorang. Nah, di sini kita akan mengambil contoh untuk menyatakan bahwa ada glukometer di depan saya. Nah, dalam bahasa Jepang itu dapat dituliskan ataupun kita lafalkan dengan meno mae ni ketochikei ga arimasu. Ada glukometer di depan saya. Bahasa Jepang di depan itu adalah mae. Jadi dalam kalimat dapat dituliskan dengan mino mae ni ketochikei ga arimasu. Nah, itu untuk contoh menyatakan bahwa di depan kita ada glukometer. Untuk alat yang selanjutnya itu adalah tensimeter. Tensimeter ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah pada seseorang. Nah, dalam bahasa Jepang, tensimeter ini disebut dengan choryokukei. Nah, di sini kita ingin menyatakan bahwa tensimeter ini digunakan di tangan sebelah kanan. Nah, dalam bahasa Jepang kan kanan itu migite dan tensimeter itu choryokukei. Nah, dalam kalimat dapat dituliskan dengan migite ni wa choryokukei oshio. Migite ni wa choryokukei oshio. Tensimeter digunakan di tangan bagian kanan. Nah, sebenarnya penggunaan tensimeter ini dapat digunakan di tangan kiri ataupun kanan. Nah, sebaiknya digunakan untuk kedua tangan agar pemeriksaan itu menjadi lebih akurat. Nah, alat selanjutnya ini adalah stetoskop. Kita semua pasti sudah pernah melihatnya kan. Stetoskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mendengarkan bunyi jantung, bunyi paru-paru, ataupun bunyi bising usus. Nah, dalam bahasa Jepang, stetoskop ini disebut dengan choshinki. Nah, untuk kalimat lampau memiliki ciri khas ada kata deshita di akhir kalimatnya. Nah, kalau kita contohkan dengan dulunya stetoskop ini rusak, dalam bahasa Jepang itu dituliskan atau kita bisa lafalkan dengan kono choshinki wa kowarete deshita. Kono choshinki wa kowarete deshita. Dulunya stetoskop ini rusak. Contoh selanjutnya itu adalah plester. Nah, di sini kita ingin menyatakan bahwasanya plester ini sedang habis atau plester ini habis. Nah, plester itu sendiri dalam bahasa Jepang disebut dengan seko. Untuk habis itu ataupun tidak ada itu disebut dengan nakunarimasu. Jadi kalau dalam kalimat plester ini habis itu adalah kono seko ga nakunarimasu. Kono seko ga nakunarimasu. Nah, contoh yang terakhir ini adalah cairan insulin
ataupun hormon insulin. Nah, dalam bahasa Jepang, insulin itu disebut dengan insurin. Nah, insulin ini merupakan hormon yang disuntikan pada penderita diabetes. Nah, di sini kita ingin menyampaikan bahwasanya tidak ada injeksi insulin yang dilakukan pada hari ini. Nah, jadi dalam bahasa Jepang tidak ada itu nashi. Nah, sedangkan insulin itu insurin. Jadi kalau katakan bahwa tidak ada injeksi insulin pada hari ini, kita dapat menuliskannya ataupun membacakannya dalam bahasa Jepang dengan Kyowa insuri chushanashi. Kyowa insuri chushanashi. Tidak ada injeksi insulin pada hari ini. Nah, baik teman-teman, itulah penyampaian saya mengenai penggunaan partikel wa, kata penunjuk ataupun kosakata posisi dalam bahasa Jepang, dan juga tadi kita udah membahas mengenai contoh-contohnya dengan menggunakan istilah-istilah keperawatan. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Arigatou gozaimashita.